Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Di dalam sana, kira-kira Bapak akan menyelesaikan juga nggak masalah di sana, Pak? Seperti saat pemilihan Ketua Umum Kadin pada 2022 lalu. Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Ruslan Rusani, baik juga dengan Pak Arsad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adin bertemu sama Bapak. Pak Adin mau bertemu sama Bapak. Pak Aksentasi juga ingin bertemu sama Siapapun Bapak. bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja saya minta. Terkait isu pon, Pak, terkait isu pon. Belum sampai ke meja saya, belum sampai di meja saya. Kalau saya kan nggak berwenang lagi menanggapinya, karena tidak menteri hukum lagi. Saya hanya bersyukur terbebas dari itu aja. Kalau saya kan nggak berwenang lagi menanggapinya, karena tidak menteri hukum lagi. Saya hanya bersyukur terbebas dari itu aja. Harus baiklah aturannya seperti apa. Jadi kalau saya pasti melakukannya melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari masing-masing mana yang merasa melakukan munaslup dengan benar, munas dengan benar. Lah, itu kan nggak tahu, saya no comment tentang itu. Ya. Informasi pilihan berikutnya, saudara, kursi panas Ketum Kadin. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memanas. Terjadi dualisme kepemimpinan setelah Anindya Bakri terpilih jadi Ketua Umum Kadin versi Munaslup. Kubu Ketua Umum Kadin yang terpilih secara aklamasi Arsyad Rashid melawan dan menyebut hasil Munaslup tersebut tidak sah alias ilegal. Panas. Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia jadi rebutan. Kubu Arsyad Rashid melawan hasil Munaslup yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 hingga 2029 karena dinilai tidak sah alias ilegal. 3 serikat buruh terbesar di Indonesia pun mengambil sikap terhadap kisruh yang terjadi di tubuh Kadin Indonesia. Mereka hanya mengakui Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin. Itu hanya mengakui kepemimpinan Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan ADART dan juga Kepres yang sampai hari ini belum dicabut. Jadi ada perbedaan antara Kadin dengan organisasi lainnya. Kadin itu dibentuk oleh undang-undang dan dikepreskan. Pendapat kami secara hukum, kalau Kepres itu belum dicabut, ya Arsyad Rashid masih sah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan kami juga meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk tidak ikut-ikutan dalam konflik Kadin tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyebut persoalan dualisme kepemimpinan di Kadin merupakan masalah internal. Ia mengatakan
pemerintah tetap akan mengikuti hasil Munaslup Kadin yang mengangkat Anindya Bakri sebagai Ketua Umum menggantikan Arsyad Rashid. Kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin. Nanti kan semua keputusan Presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Seteru lama bersambung kembali. Kisru antara Anindya dan Arsyad bukan hal baru. Bermula pada tahun 2021 saat kedua nama ini muncul jadi kandidat Ketua Umum Kadin menggantikan Rosan Ruslani. Tim Liputan Kompas TV.